Bisa. Iya, Bu, ya. Baik, Bisa, Bu, bisa. oleh tempat kami hujan ini. Ya, baik, Ibu Ayu, terima kasih masukannya dan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Beliau yang enter acara ini 100% ya, sehingga saya bisa aman. Ya, bisa aman ikut ke dalam ruangan. Jadi ada beberapa hal beberapa yang saya amati, cuman ada satu yang memang sama sekali blank saya ya. Itu siapa ya? Ntar dulu. Saya cek dulu. Relina. Siapa ntar dulu? Yang saya gini kan ntar dulu ya. Nah untuk Pak Tubuh, ya saya punya masukan. Eh, saya punya masukan videonya itu tolong di-push ya dengan baik sehingga itu memang kelihatan jadinya Pak ya. Jadi itu kurang bagus kalau memang tidak di-push dengan baik. Ya, cara mengajar, desainnya, RPP-nya sudah bagus. Kemudian untuk Dwi Payani, ya, Dwi Payani dari Mataram, tolong diatur waktunya ya Bu ya. Waktunya itu diatur, jadi disesuaikan, ya disesuaikan. Nah, kemudian RPP-nya saja juga sudah bagus, ya. RPP Ibu sudah bagus, isinya juga sudah saya baca. Nah, cuman manajemen waktu itu tolong diperhatikan sekali lagi ya, supaya nih. Kemudian untuk Grogi soalnya, Bu. nggak apa-apa, jangan grogi. Kita sama-sama kok, kita sama-sama. Jadi Bu Ayu dalam hal ini lebih senior dari saya karena Bu Ayu itu adalah aplikatif, beliau aplikatif di lapangan. Sedangkan saya jadi dosen. Karena jadi dosen kan jarang bertemu dengan siswa. Apalagi tadi Pak Norka itu, Putu Norka itu kan ya 1 kali 1 sama Bu Ayu dia. Sama itu, Bu Ayu kan di situ juga, di kebutuhan khusus juga dia. Jadi Bu Ayu tahu persis bagaimana dia mengajar anak berkebutuhan khusus, apa yang harus diberikan masukan kepada Pak Norka, kan itu ya. Karena mereka terjunnya sama di sekolah disabilitas. Nah, itu untuk Ibu Mariati ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu didesain dengan baik, dikemas dengan baik manakala kita mengawali materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Ya, persepsinya jadi dikemas dengan baik. Begitu juga dalam hal asesmennya, ya RPP-nya sudah baik, ya cuma desainnya itu dikemas karena guru ini kan saya ibaratkan seperti penari. Orang akan bisa menikmati tarian kita apabila pakem yang kita tarikan itu memang benar-benar oke. Kan itu maka didesain dengan baik dulu ya Bu Mariati ya. Jadi dia persepsinya dengan baik ya, sehingga tujuan itu akan bisa kita capai dengan baik. Jadi dikemas bahasanya. Begitu juga dengan intonasi bahasanya. Kemudian tadi Pak Norka yang banyak sekali dikasih refleksi sama Bu Ayu, masukan ya sama Bu Ayu, RPP-nya juga sudah baik ya. Jadi tadi sudah, karena anak-anak itu disabilitas berkebutuhan khusus, jadi assessment-nya kalau Bapak tanya itu ya, jadi tolong di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan jangan terlalu literlek gitu. Jangan terlalu tadi dibilang terlalu terpaku gitu. Terlalu terpaku dengan pertanyaan itu sehingga Bapak kelihatan agak tegang. Jadi untuk ibaratkan kita anak disabilitas gimana caranya biar dia mengerti. Ya santai, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita siapakah yang disebut dengan ini? Sebenarnya Anda sebutkan bisa nggak diberikan contoh sikap-sikap siapa itu Rama, siapa itu ini kan gitu jadinya sesuai dengan materi yang tadi itu. Ya Pak Norka ya, ya materi yang insidental dan kehidupan sehari-hari aja lah. Nah, misalnya gimana wujud religiositas,
yang gimana dia? Nah, cobalah, ada nggak? Berikan contoh Anda. Sambil kita agak senyum sedikit, nah karena Pak Norka mungkin laki-laki ya, jadi jarang senyum. Saya murah senyum, karena murah senyum sering dikatakan ini ada apa? Ada image negatif gitu. Ada image negatif. Kadang-kadang juga mahasiswa menilai saya, nggak berani sama Bu Sri. Bu Sri itu tepat, Bu Sri itu kritis. Ya yuk ya dengan janji yang Mariawan ya sebagian besar mahasiswa. Waduh, Ibu Ayu Bu Sri sekarang berani diuji sama Bu Sri, berani dibimbing sama Bu Sri. Sekarang Bu Sri masih kuliah udah deh semua diperiksa, pakaian juga diamati semuanya. Ya kita sebagai pendidik masalahnya. Karena sebagai pendidik dari ujung kaki sampai ujung rambut dinilai. Karena itu kita super ketat lah. Kalau mereka pariwisata saya nggak mau tahu, tapi karena pendidikan, ya disitulah letak perbedaan kita antara program studi yang lain. Ya, apalagi pendidikan agama ini. Ya itu aja mungkin masukan saya. Sebagian besar apresiasi RPP saudara sudah bagus. Ya, sebagian besar ini secara umum sudah bagus. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan ya. Ya, Bu Ayu sudah banyak sekali ngasih masukan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lah, baik secara lisan maupun secara aplikatif di lapangan. Sesudah Bapak Ibu selesai PPG, apa masukan dari kita ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, diperbaiki sedikit saja. Jangan terlalu nyepeng ya kalau ngajar itu. Ya, anak-anak namanya apalagi anak-anak awal ya di kelas 1 itu, di awal SD itu, gimana menanamkan keimanan, bagaimana menanamkan keyakinan, jangan kognitif melulu kan, bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa Sang Hyang Widi itu ada, bahwa bukan dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Sang Hyang Widi. Apakah Sang Hyang Widi itu ada? Jadi anak-anak sekarang sudah kritis. Kalau ada di mana bisa kita lihat Bu? Di mana bisa kita lihat Bapak? Apa yang harus kita lakukan? Ambillah dalam kehidupan sehari-hari. Kita beri contoh, ajak dia berpikir, ajak dia menganalisis, sehingga timbul keyakinannya. Ada suatu sebab yang tidak bisa disebabkan oleh sebab itu sendiri. Karena sebab itu ada di dalam sebab itu sendiri. Ya, kita ajak dia keyakinan kita tumbuhkan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Buatlah contoh untuk meyakinkan. Sehingga itulah dasar fundament dia beragama. Nantinya, sesudah guru-guru agama Hindu akan bisa memberi keyakinan beragama terhadap ya dirinya sendiri. Maka disitulah dia akan letaknya militansi terhadap agamanya sendiri. Disitulah timbul keyakinan yang sangat luar biasa. Ya, kalau saya cerita sedikit Bapak Ibu termasuk Bu Ayu. Saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Jadi saya jauh dari Bali. Tapi militansi saya melebihi orang Bali. Di tahun 77, saya hijrah dari Surabaya ke Bali. Saya waktu itu sudah SMA. Saya sudah SMA kelas 3. Begitu saya pulang, saya setiap ketemu dengan saudara, saya ke rumah saudara, saya bilang, Om Swastiastu, apa yang terjadi? Saudara saya smile no good. Senyum-senyum tapi mengejek. Ini gimana sih orang ini? Nah, mungkin seperti itu. Karena apa? Saudara saya, karena apa? Karena mereka tidak biasa mendengarkan. Kalau kita ke rumah bertamu, ke rumah orang lain, dan ketemu dengan teman, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kapan datang? Ayo duduk dulu deh. Kami dipantau seperti itu. Untuk apa? Untuk menyatakan, saya orang Bali beragama. Inilah salam saya. Orang beragama lain punya salam. Kami pun punya salam. Ya, saya selalu debat dari kecil di Surabaya tentang agama. Direbut bagaimanapun dengan orang banyak. Saya bilang, Hindu adalah agama yang terbaik. Hindu adalah ibu dari semua agama yang ada di dunia. Persetan dengan kamu mengakui dan tidak. Tapi aku sangat berkeyakinan bahwa Hindu adalah induk ibu dari segala agama yang ada di dunia. Yang lain cuma mengadopsi saja. Sorry ya. Kalau ada laki-laki dekat, maklumlah remaja. Laki-laki dekat sama saya bilang,
Saya diketuk. Saya orang Bali beragama Hindu. Sampai masuk liang lahat pun saya harus kembali kepada 5 unsur. Sedangkan kamu berasal dari 1 unsur. Bukan tidak level. Kamu yang mikir sendiri. Saya orang Bali beragama Hindu. Itu yang saya tanamkan pada diri saya. Dan saya tidak pernah lupa bahwa dalam rumah tangga saya, bahasa komunikasi adalah bahasa Bali. Jadi bahasa Bali tidak pernah kita tinggalkan. Walaupun bapak saya dinas di Jember, saya bisa berbahasa Madura. Di Surabaya, saya bisa ngomong Jawa Surabaya. Kemudian bapak saya pindah ke Bandung, saya bisa bahasa Sunda. Tapi dalam komunikasi keseharian di rumah, bahasa Bali. Itulah yang saya inginkan kepada saudara. Jadi bagaimana menanamkan sifat religiusitas, keyakinan, keimanan anak itu sejak dini kepada anaknya. Ya, sehingga mempertebal, tidak mudah goyah. Itu yang bisa saya lakukan. Ya, terima kasih saudara sudah tampil dengan baik semuanya. Ya, apresiasi yang sangat baik ada saudara. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke depan di masyarakat. Bu Ayu, silakan dilanjutkan Bu Ayu. Iya, Ibu. Ya. Sama Bu Prof. Terima kasih banyak. Itu tadi Bapak Ibu, masukan dari Ibu Profesor kita, supportnya buat kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat berjuang. Tujuan kita adalah sama. Dan apalagi setelah ini Bapak Ibu akan dikukuhkan menjadi guru yang profesional, mohon tanggung jawabnya atas gelar baru nanti. Jadi sebenarnya masukan kita hari ini adalah untuk memperbaiki semuanya. Jadi tidak ada yang ini lebih banyak salahnya, tidak. Tapi kebetulan saja saya berada di dunia pendidikan khusus sehingga saya ingin juga sebagai sebuah tanggung jawab saya untuk mendampingi rekan saya. Kita ini sama Bu, pengembang juga, Pak Norka juga adalah penulis dari Kustur. Saya pernah bekerja sama dengan beliau. Menjadi tugas khusus untuk mengawal Pak Norka karena kami memang sedikit memiliki kespesialan karena jika Bapak Ibu beruntung mengajar anak-anak yang memiliki hal yang sempurna dalam segala bidang, tapi kami juga harus melayakkan anak-anak kami yang terakhir unik dan istimewa. Baik, suksemoping banget Ibu Profesor sudah mendampingi kami di kegiatan peer teaching hari pertama. Kita lanjut lagi Bapak Ibu di esok hari di jam yang sama Bung ya. Ibu bisa besok jam 10 atau nanti sore atau bagaimana? Saya mengawal diskusi sebentar lagi. Saya gitu. harus mengawal diskusi. Benjang besok Besok bisa. Bisa nggih besok ya. Kita kembali lagi di layar Zoom ini di jam 10 dengan mengklik Zoom meeting di hari kedua di tanggal 20 yang sudah ada di LMS masing-masing. Besok yang tampil 5 mahasiswa lagi. Mohon Pak Norka mungkin melalui Bu Mang Sri menghubungi Bu Dewi Erika sebisanya. Yang penting hadir saja dulu meskipun tidak maksimal karena dalam keadaan sakit. Ya Pak Norka, mohon bantuannya. Dan kemudian untuk Bapak Ibu yang tampil hari ini, 5 rekaman itu bisa diminta langsung ke Pak Norka melalui link Drive mungkin. Nanti bisa diupload di YouTube masing-masing. Langsung link YouTube-nya dibagikan atau di-up di LMS masing-masing. Oke. Untuk kegiatan uji kompre soalnya itu nanti sambungannya ke situ. Oke, baik Bu. Bagaimana kalau kita tutup? Baik, kita tutup hari ini. Terima kasih sudah bisa tampil dengan baik Bapak Ibu. Silakan istirahat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ibu Ayu juga, Ibu Prof. Terima kasih. Ayu, makasih ya. Terima kasih Bu Prof, Bu Ayu. Kita akhiri dengan para Santi, Om. Santi Om. Saheng. Rahayu, Sahe, semangat. Ibu juga. Semangat. Bu ya. Terlima lagi. Ya. Oke, sampai jumpa besok. Semangat yang belum. Ya, Semangat. Selamat makan dulu ya. Iya Bu. Atur suksema Ibu. Oke, sami-sami.